hadirat. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ya pagi hari ini masih terkait dengan nazoman yang di atas wahbub ilahaka khab alima iqabihi wali rahmatirju tawakkalan ya muslimu. Ya, itu masih sekarang kita akan membahas wali rahmatirju tawakkalan ya muslimu. Ya, jadi termasuk cabang iman yang ke-12. Ya, jadi kata Imam Nawawi di sini dia menjelaskan dengan redaksinya wasyu'batus saniyata asyarata. Cabang iman yang ke-12. Jadi kita sudah masuk cabang iman ke-12 dari 77 cabang iman. Nah ini penting nih, jadi cabang yang pertama, cabang yang kedua, ini kalau bisa benar-benar kita bisa aplikasikan dan kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kita ingin punya iman yang sempurna. Makanya dulu saya masih punya orang tua tuh, kata Walid, ya kalau bisa lu baca tuh yang namanya Qomi'ut Tughyan. Begitu, baca Qomi'ut Tughyan penting untuk dasar-dasar keimanan. Ya apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad supaya yang 77 cabang ini benar-benar ada dalam kehidupan kita. Kita bisa praktekkan. Insya Allah itu nanti orang yang udah begitu tuh imannya sempurna. Ya, nah ini jadi penting banget ini Bapak Ibu. Ya, nah sekarang kita udah masuk cabang iman yang ke-12. Ya, jadi cabang iman yang ke-12 ar-raja'u li rahmatillahi ta'ala. Punya sifat dan sikap roja, optimis terhadap rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi kita ini dalam hidup dan kehidupan kita harus optimis terus, roja, selalu ada harapan rahmat Allah. Sekalipun kita banyak dosa, banyak kesalahan, tapi tetap kita mohon dengan rahmat dan kasih sayang Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Jangan putus asa. Jadi lawan daripada roja berputus asa. Gak boleh. Jadi jangan sekali-kali kita dalam hidup dan kehidupan kita berputus asa. Apalagi di akhir-akhir kehidupan kita. Itu di akhir kehidupan kita, apalagi kalau kita udah sakit, ya kelihatan ya Allah, ini sakit kayaknya sakit udah ada tanda-tandanya nih. Nah begitu. Nah itu kita banyakin mengharap rahmat kasih sayang Allah, roja. Jangan malah kita putus asa. Jangan tuh, nggak boleh. Ya, kita harus tanamkan optimis, roja, ya kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, orang-orang yang beriman begitu tuh. Wala taqnatu mir rahmatillah, dalam ayat Al-Qur'an kan begitu. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak boleh kita putus asa. Apalagi sakit kayaknya udah berat banget nih. Ya kita putus asa. Oh, udah deh ya Allah, matiin saya. Ya, begitu enggak boleh. Atau mau bunuh diri, itu enggak boleh. Tetap kita harus mengharap rahmat dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita yakin dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah memberikan yang terbaik. Ya mungkin kita sakit, nanti ini menjadi penghapus dosa-dosa kita. Nah begitu. Kalau memang Allah masih memberikan kesempatan, kita masih dikasih sehat, bisa panjang umur. Tapi kalau seandainya enggak, inilah yang terbaik buat kita yang diberikan oleh Allah. Jadi tetap roja harus ada, optimis harus ada pada diri setiap orang yang beriman. Nah ini landasannya firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ibadiyalladzina, wahai hamba-hambaku yang israf
yang selalu melakukan dosa kesalahan ala anfusihim atas diri mereka. Orang yang isrof itu artinya orang-orang yang ya sudah melampaui batas sehingga suka berbuat dosa, berbuat maksiat atas dirinya sehingga dibilang zalim kepada dirinya. Rabbana zalamna anfusana. Nah, seperti itu kami udah zalim. Tapi di satu sisi Allah bilang, wahai hamba-hambaku yang sudah suka banyak dosa, kesalahan, melampaui batas atas dirinya, la taqnatu. Itu yang Allah bilang. Kamu enggak perlu berputus asa. Dari apa? Min rahmatillah. Dari rahmat Allah. Dari kasih sayang Allah. Tetap kita enggak boleh berputus asa. Makanya kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin kan ada satu cerita tuh. Ya, ada orang yang sudah membunuh sampai 99 jiwa. Orang pernah dibunuh sampai 99. Tapi dia tetap pengen baik. Ya, dia nanya ya kepada rohib pendeta, tapi pendeta memberikan keputusasaan. Wah, Tuhan gak bakalan ngampunin ente. Dosanya udah banyak banget. Nah, begitu. Akhirnya marah dia. Ya, itu pendeta yang memberikan fatwa begitu dibunuh juga. Udah terlanjur aja dicepet ya. Jadi 100 dibunuh Bapak Ibu ya. Ya. Tapi dia masih tetap ya enggak berputus asa pengen baik. Nanya sama ulama, kata ulama, "Taqnatun min rahmatillah." Betapapun kamu banyak dosa, tapi kalau kamu ingin merubah sikap kamu, ya kamu mau hijrah dari ya yang tidak baik menjadi yang baik, masih ada kesempatan. Ya, tetap dikasih roja, optimis. Nah, begitu ulama. Ya, jadi ulama itu memberikan ya satu bentuk optimisme kepada seseorang yang ingin merubah sikapnya dari yang tidak baik menjadi baik. Senang dia. Bagaimana caranya dan lain dan sebagainya dikasih tahu. Orang ini karena memang semangat tetap dijalankan. Akhirnya benar dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah, orang tersebut dianjurkan untuk pindah dari satu kampung ke kampung yang lain. Ya, karena ini kampung kurang baik nih. Ya, penduduknya maksiat mulu, banyak dosa. Kalau kamu tetap di sini nanti terpengaruh oleh lingkungan. Karena lingkungan itu sangat penting sekali. Ya. Nah, akhirnya dia pindah sesuai dengan anjuran ulama. Nah, pada saat dia mau hijrah, belumlah sampai ke kampung yang dituju, keburu meninggal. Dia meninggal, Bapak Ibu Saudara. Kemudian malaikat azab bilang, ini bagian saya. Malaikat rahmat bilang, ini bagian saya. Ribut di berdua. Ya, malaikat rahmat dan malaikat azab ribut. Ya, kemudian Allah turunkan malaikat yang ketiga. Ya, malaikat yang ketiga akhirnya memberikan keputusan yang paling adil. Udah sekarang ukur aja orang ini lebih dekat ke kampung yang dia tuju atau memang ke kampungnya. Kalau memang dia lebih dekat kepada kampung yang dituju, kampung yang baik karena memang tujuan pengen baik dia, maka dia masuk dalam kategori orang baik. Dihitung itu, ternyata lebih dekat satu jengkal doang, satu sibir, satu jengkal lebih dekat dengan kampung yang baik. Apa? Ya keputusannya ini ya adalah hak saya, kata malaikat rahmat. Tuh, akhirnya Allah ampunin dosa kesalahannya, dia masuk surga. Karena apa niatnya? Udah yakin. Nah, makanya ya penting sekali. Jadi kalau ada di lingkungan kita datang kepada kita, saya Ustaz, saya banyak dosa, banyak salah, saya pengen tobat. Kita bilang, ya Allah, kita juga banyak dosa. Bukan berarti Ustaz orang benar semua. Ustaz juga manusia. Iya, banyak dosa enggak? Banyak dosa sama. Ya, kita juga banyak dosa. Tuh, ayo kalau ada orang bilang saya banyak dosa, ente udah ngakuin, itu udah bagus. Sebab kata Nabi, at-taibu minaz dzambi kaman la dzambala. Orang kalau udah bertobat dari dosa, mudah-mudahan dia kagak punya dosa. Yang repotnya ngaku bener. Gue udah bener banget nih Ustaz. Waduh, hebat bener itu. Ya. Jadi jangan kita ngaku banyak dosa, banyak salah. Dengan sebab kita ngaku dosa, banyak salah, itu satu bentuk ya pengakuan. Insya Allah Allah akan ampunkan. Jadi kasih tuh optimis.
Ya Roja, insyaallah kita yang namanya manusia banyak dosa banyak salah. Kalau kita mau taubat insyaallah ya itu seperti itu. Sehingga disenang. Alhamdulillah diperbaiki. Ya ini namanya tidak pernah memberikan keputusasaan kepada orang lain karena rahmat Allah begitu luas ya kepada hamba-hambanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajirur rajili rahmatillah, orang yang suka berbuat dosa tapi dia optimis mengharap rahmat Allah, aqrabu ilallahi ta'ala, dia lebih dekat posisinya kepada Allah Ta'ala minal abidil muqtadi, daripada hamba Allah yang ahli ibadah tapi selalu memberikan keputusasaan. Ada hamba Allah dia ahli ibadah tapi omongannya muknit, selalu memberikan keputusasaan. Dikit-dikit orang dibilang neraka, dolalah lu, sesat lu, neraka lu, udah semua orang dibilang neraka. Ya, cuma dia doang yang masuk surga kali. Ya, padahal di surga itu kan luas. Kalau bisa kita masuk surga rame-rame. Di surga sendirian enak gak? Enggak enak. Ya. Jangan, Nabi Adam pernah di surga sendirian. Dia gak mau. Kagak enak. Emang ibu mau? Iya, senyum sendirian aja, Bu. Yang enak orang Cidodol masuk surga semuanya. Ya, orang Kampung Baru masuk surga semuanya. Begitu. Kita kepengennya merangkul semuanya. Jangan kita doang yang ngaku paling benar. Ya, orang lain dibilang salah. Lu bid'ah lu. Dolalah lu. Nah, jangan na'udzubillah min dzalik. Jadi begitu. Jadi orang suka berbuat dosa tapi dia mengharap optimis terhadap rahmat Allah. Itu posisi masih lebih dekat di sisi Allah kebanding daripada orang yang ahli ibadah tapi selalu memberikan keputusasaan. Waruya an Umar, kemudian diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab an Zaid bin Aslam. Riwayat ini datang dari Zaid bin Aslam. Anna rajulan kana fil umamil madiyati, bahwasanya ada seorang laki-laki, dia itu ya hidupnya pada zaman dahulu, ia jatahidu bil ibadati, bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Jadi diceritakan ada di zaman dahulu tuh seorang laki-laki yang sangat tekun ibadahnya. Wa yusaddidu ala nafsihi, dan dia benar-benar menguatkan pada dirinya. Tapi sayang, wa yuqnitun nasa min rahmatillahi ta'ala, lalu dia suka memberikan keputusasaan buat orang lain dari rahmat Allah Ta'ala. Summa mata, kemudian rajul ini meninggal dunia. Faqala, maka ya dia berkata, ya Rabbi mali indaka, ya Rabb wahai Tuhanku, mali apa buatku indaka di sisi Engkau. Jadi dia ahli ibadah, ibadahnya rajin, ijtihad, sungguh-sungguh, ibadah mulu dah. Ya, tapi di satu sisi ini ada jeleknya dia, memberikan keputusasaan buat orang lain terkait tentang rahmat Allah. Nah, pada saat dia meninggal dunia, dia nagih sama Allah. Ya Allah, kira-kira posisi saya ada di mana? Saya dapat apaan ya Allah dari Engkau? Nah, lalu Allah jawab, faqala, maka Allah ya menjawab, laka annaru, kamu tempatnya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Kayaknya jangan. Ya, kita nggak boleh begitu. Ya, kita kayaknya ibadahnya tekun banget. Tapi orang lain ya selalu jelek-jelekan terus, dikasih keputusasaan. Ah, lu neraka lu. Nah, begitu mulu. Dikit-dikit orang dikasih keputusasaan. Nah, ketika dia meninggal, dia nanya, bagian saya apa? Ya Allah, posisi saya di mana? Menurut dia yang paling hebat, ibadahnya paling ya segalanya. Tapi jawabannya apa? Lakat anda, engkau tempatnya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Diprotes. Faqala, maka rajul berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, fa aina ibadati wa ijtihadi, mana ibadah saya selama saya itu hidup di dunia, wa ijtihadi, dan kesungguhan saya malam-malam jam 2. Ya, orang udah tahajud. Ya, dia udah tahajud. Orang lain pada nonton bola, dia tahajud. Ya, begitu. Iya, lah jam 2. Ya, kan
kan semalam final tuh, masalah enak banget boleh dilihat nih ya. Itu Belanda akhirnya di menit-menit terakhir ya kemasukan juga ya. Ya Allah, akhirnya Inggris yang masuk final ya. Nah, begitu ya. Ya. Ketemu udah besok sama Spanyol ya. Nah, seperti itu ya. Itu Masya Allah ya. Jam 2 ya dia udah ya, tahajud ya. Sementara yang lain lagi nonton bola dibilang, oh neraka lu nonton bola, orang bola ditonton kafir. Enggak boleh begitu ya. Ente kalau kagak senang sama bola lagi tahajud aja. Yang nonton bola mungkin sambil nonton sambil baca subhanallah dapat pahala juga. Jam 4 rapi dia sholat tahajud. Nah begitu. Jadi kita jangan selalu ya memiliki sifat yang paling hebat segalanya. Orang lain dianggapnya salah semuanya. Yang namanya orang nonton bola hobi biarin aja. Ya, begitu. Bagus lagi kita bilang bagus ente bangun jam 2. Kalau nggak ada bola ente nggak bangun. Ya, ntar abis nonton bola tahajud. Tuh, begitu. Kan masih ada waktu jam 4. Jam 4 ke subuh kan masih lama ya. Lumayan masih bisa ya dia tahajud. Jadi bola dapat, tahajud dapat. Begitu. Ntar jam 7 ada lagi bola Pak ya. Copa Amerika ya. Masya Allah ya. Ini kita ya, lagi disuguhkan sama pertandingan bola ya. Nah, seperti itu ya. Kalau dulu kiai saya kalau main tinju ya, kalau tinju ngaji libur. Dulu masih Muhammad Ali, begitu. Ya, pas ini libur ya, begitu. Santrinya nonton TV. Iya. Nah, seperti biarin aja enggak apa-apa. Ya, kalau kita reda sama kiai jangan kita protes. Ya, ayo pakai libur tinju biarin aja. Yang penting dapat doanya pinter ntar ya. Begitu. Udah ikutin aja. Ya, jangan ngaku sok yang paling sempurna kita. Nah itu. Jadi fa'ina ibadati wajtihadi, mana ibadahku, mana ijtihadku. Begitu kata ni rajul, hamba Allah protes kepada Allah. Faqala, lalu jawab. Kalau bilang begini, innaka tuqnitun nasa min rahmati fid dunya. Sesungguhnya engkau suka memberikan keputusasaan buat orang lain dari rahmatku di dunia. Fa'ana uqnituka al-yawma min rahmati, maka sekarang saya berikan keputusasaan dari rahmatku. Saya putus rahmat kasih sayang saya kepada kamu. Makanya kita ya jangan begitu kata Allah. Ayo berikan ya apa sifat optimis kepada siapa saja yang ingin minta ampun, sebab rahmat Allah itu begitu luas. Wa haqiqatur rajai, bermula hakikat arti sebenarnya dari roja, sifat optimis, huwa irtiyahul qalbi lintizorihi, yaitu rasa senangnya hati karena nunggunya, bahwa mahbubun indahu, terhadap sesuatu yang dicintai di sisinya. Walakin akan tetapi zalikal mahbubul mutawaqqi'u, ya sesuatu yang dicintai yang terjadi itu la budda, tidak boleh tidak, artinya mesti. Wa ayyakuna bisababin, dan hendaknya itu ada sebabnya. Jadi tetap ada sebab ya. Fa inin haramat asbabuhu, kalau tidak ada sebab-sebabnya, bahwal gururu wal humku, maka itu tipuan dan kedunguan. Tetap jangan kita berbuat dosa bilangnya begini, ya biarin aja, ntar juga ya rahmat dan kasih sayang Allah selalu ya diberikan kepada hamba-hambanya, tapi nggak ada usaha untuk memperbaiki diri, untuk istighfar, cuma begitu doang. Ya, dia hanya menanti-nanti rahmat tanpa ada usaha, nggak ada sebab. Nah itu namanya gurur, tipu daya, itu humuk, kedunguan. Enggak boleh begitu. Jadi tetap ya rahmat Allah itu ada sebabnya, harus ada penyebabnya. Kalau kita cuma santai-santai saja, ya dosa mah dosa aja. Cuma dibilang ntar juga Allah kasih rahmat buat saya, nggak ada usaha. Ya, itu sama aja gurur.
tipu daya, itu humuk kedunguan. Wa ilam takunil asbabu, kalau seandainya tidak ada sebab-sebab maklumatal wujudi yang dapat diketahui adanya, wala maklumal intifai, dan yang tidak diketahui ketiadaannya, bahwa tamanni itu hanya harapan yang tak pernah datang. Itu tamanni namanya. Tamanni itu mengharap-harap sesuatu yang mustahil. Ya, dari atas langit kita lagi ngelamun, coba ya turun duit sekarung enak nih, ya jatuh itu duit di tempat kita sekarung aja. Itu tamanni namanya, berharap terhadap sesuatu yang tak mungkin. Beda dengan taroji. Kalau taroji berharap-harap ya terhadap sesuatu yang mungkin dan itu bisa diusahakan. Nah makanya ada istilahnya roja. Jadi roja, taroji. Tapi kalau berharap tanpa ada sebab dan itu tidak mungkin, mustahil, itu namanya apa? Tamanni. Nah kita nggak mengharap yang tamanni kayak orang kafir. Dibilang di dalam salah satu ayat Al-Quran ya diceritakan sama Allah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah ini namanya tamanni. Orang kafir berharap, coba saya jadi tanah aja, enak nggak disiksa sama Allah. Tuh, itu namanya mengharap-harap sesuatu yang tak mungkin. Nah, jadi kita berharap rahmat, kasih sayang Allah tetap ada sebabnya, ada usaha. Itu dengan cara kita istighfar, mohon ampun, taubat. Nah mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dengan sebab kita taubat, kita perbaiki, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Itu namanya apa? Itu namanya ya roja. Tapi kalau tidak ada itu, namanya tamanni, berharap-harap yang tak mungkin terjadi. Seperti itu. Faiza khatara bi balika maujudun lima madha sumiyat tazakkuran, apabila terlintas dalam hati kamu yang ada, maka apa yang telah lalu yang kamu ingat itu dinamakan tazakkuran. Ingat itu. Ya, kalau terhadap sesuatu yang pernah terjadi terlintas dalam hati kita sekarang, itu namanya kita apa? Ingat masa lalu. Nah itu yang dikatakan kita kalau berbuat dosa jangan lupa tazakkur, harus ingat. Sebab ciri orang yang celaka itu nisyanuz dzunubil madiyah. Itu dalam hadis begitu. Nisyanuz dzunubil madiyah, lupa terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Madiyah kan artinya udah lalu. Kita lupa tuh dengan dosa yang pernah kita kerjakan pada ya saat-saat yang lalu. Nah itu termasuk orang yang syaqawat, ciri orang yang celaka begitu. Nah kita harus selalu ingat-ingat, terlintas dalam hati kita apa yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Nah kalau itu dosa perlu kita ingat-ingat sehingga kita istighfar. Tapi kalau kebaikan, kalau bisa kita lupain. Ya, jadi jangan ingat-ingat sama kebaikan. Kan ada orang ingat sama kebaikannya doang, diingat terus, disebut lagi. Nanti takutnya ujub, bangga terhadap diri sendiri, ngakunya dialah yang paling sempurna. Tapi lebih bagus perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu kita lupain. Hanya Allah yang ingat. Sementara kalau dosa jangan kita lupain. Ya, kita harus ingat-ingat. Sehingga kalau kita ingat masa-masa dulu waktu kita berbuat dosa, terlintas dalam hati kita, langsung kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Dulu saya pernah berbuat dosa. Dulu saya jarang sholat, ninggalin sholat. Sekarang ingat, astagfirullahaladzim, minta sholat. Nah, begitu. Itu yang bagus. Jangan yang baik-baiknya doang diingetin. Yang pernah dia lakukan itu sering merupakan dosa maksiat, dia selalu lupakan. Nah itu yang. Jadi penting juga tuh tazakkur, ingat ya dalam hati terhadap perbuatan yang pernah kita lakukan pada tempo-tempo lalu. Wa in kana ma khatara bi balika maujudan, kalau seandainya yang terlintas di hati kamu itu maujud, adanya fil hali saat ini, summiya wujdan wa zauqan wa idrakan, maka disebut dengan penemuan, zauq rasa, wa idrakan dan ilmu. Kalau yang saat ini ilmu kita ingat saat ini. Nah itu idrak, penemuan atau zauq atau wajah.
Wa in kana qad khatara bi balika wujudu syai'in bil istiqbali. Nah, kalau yang terlintas di dalam hati kamu adanya sesuatu yang akan datang, ada istiqbal yang akan datang. Wa qala bazalika ala qalbika, dan ternyata itu selalu ada dalam hati kamu. Summiya intizaran wa tawaqqu'an, itu namanya intizar, penantian, tawakkuk, harapan. Kan kita punya harapan, angan-angan. Ya, besok saya pengen seperti ini. Nah, begitu. Tahun baru, ya saya akan lebih baik kebanding daripada tahun yang kemarin. Ya, begitu. Jadi ada harapan-harapan. Tawakkuk namanya. Kita punya harapan. Nah, itu harapan kan belum. Ya, besok, seminggu lagi, sebulan lagi saya mau begini, mau begitu. Itu baru harapan. Itu baru tujuan-tujuan kita. Nah, itu penting juga. Fa'in kanal muntaziru makruhan, kalau yang ditunggu-tunggu itu tidak disukai, hasala minhu alamun fil qalbi, maka nanti akan memunculkan rasa gak enak dalam hati. Sumya khaufan wa isfaqan, maka namanya khauf, rasa takut, isfaq, rasa khawatir. Kalau sesuatu yang ditunggu besok atau seminggu lagi, tapi itu kelihatan gak enak, gak nyaman di hati. Nah, itu timbullah manusia rasa khauf. Kita besok takut pada saat meninggal dunia, ya, su'ul khotimah, takut dia, jangan sampai iman kita nggak ada. Itu namanya ada rasa takut, khauf namanya. Nah, itu penting, jangan aman aja kita. Masa-masa yang akan datang, ya terkait tentang kematian, itu kita rasa takut. Makanya kita sering, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Nah, itu rasa khauf namanya. Rasa isfaq, rasa khawatir, rasa takut. Ya. Wa in kana mahbuban, kalau seandainya masa esok itu sesuatu yang dicintai, hasala min tizarihi, yang memang hasil dari masa tunggunya, ladzata, enak, senang, fil qalbi, dalam hati, wardiyah, kemudian menyenangkan, summiya zalikal irtiya'u raja'an, maka yang menyenangkan itu disebut roja, penantian. Roja, optimis. Orang kalau optimis kan tuh, ya walaupun belum besok, tapi dia optimis. Gue yakin, ya besok, ya gue menang kayaknya nih. Nah, gitu. Jadi artinya ada optimis dia, roja. Ya begitu. Tapi kalau udah ada rasa khawatir, bukan optimis, namanya apa? Khauf. Nah, makanya dalam diri kita sebagai umat Islam ada rasa khauf, ada rasa roja. Takut kita nanti disiksa sama Allah, makanya kita jangan berbuat dosa. Roja, artinya kita harus optimis bahwa rahmat dan kasih sayang Allah begitu luas. Itu harus ada. Diumpamakan ulama, kita ini seperti burung yang punya dua sayap. Sehingga sayap yang pertama dengan sayap yang kedua harus sama, seimbang. Ya, jangan sampai tidak seimbang. Layangan, Pak, itu kalau nggak seimbang kanan sama kiri, gimana kira-kira? Singit. Jangan singit. Jadi manusia kalau antara sifat roja sama sifat khauf tidak seimbang, itu nanti disebut manusianya singit. Itu layangan kalau singit biasanya nggak naik ke atas, nggak bisa. Ya, nyublak mulu ya. Ya. Itu dulu ada layangan kuang ya. Itu kalau angkunya bagus ya, ya antara kanan dengan kiri itu naiknya nanti bagus tuh. Tapi kalau ya nggak seimbang bisa nyublak itu ya. Nah, begitu. Ya, jadi kita itu sebagai orang yang beriman harus seimbang antara sifat khauf dengan sifat apa? Sifat roja. Jadi ada khauf, ada roja, itu harus seimbang. Kaza bil ihya, demikian itu dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, buah karya daripada Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, nanti baru wasyu'batus salisata asyarta atawakkul. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.